شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, semakin menjalankan peribadatan kepada Allah, semakin takut terhadap kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah, iman itu semakin meningkat dan ketakwaan itu semakin kuat atau semakin meningkat. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, semua manusia itu senang pada harta. Seandainya ada dalil bahwa ada orang yang menunjukkan mana tidak senang harta, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Rasulullah mengabarkan tentang kesenangan yang terhadap dunia yang Allah jadikan terhadap dirinya, Rasulullah menyatakan hubbibat ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Dijadikan oleh Allah hatiku ini senang seperti kalian mencintai dunia, hatiku dijadikan senang wanita dan bau harum. Dan supaya tidak suudzon kepada Rasulullah, karena suudzon kepada sesama saja itu dosa besar, apalagi kepada Rasulullah. Hadis ini maknanya jiwa Rasulullah dijadikan oleh Allah senang wanita, tapi selalu diarahkan oleh Rasulullah SAW yang halal yang berpahala. Karena Rasul itu maksum, jadi senang wanita yang halal, senang wanita yang berpahala. Adapun bab kita bukan itu. Bab kita adalah bahwa manusia itu semuanya senang harta. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Dijadikan oleh Allah hati manusia, jiwa manusia itu senang wanita, senang lain jenis, senang anak, punya anak, tidak pakai belajar, orang tua senang, ya, dan senang harta yang banyak. Dan dikuatkan oleh penjelasan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna dunya hulmatun khadirah." Sungguh dunia ini manis dan hijau. Ulama memberi penjelasan yang singkat, manis enak dirasakan, hijau enak dipandang. Dunia ini dipandang ya enak, dirasakan ya enak. Ya. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha, dan Allah Taala memasrahkan kalian. Dunia tersebut Allah pasrahkan pada kalian. Fayanzur kaifa ta'malun, jadi Allah terus mengawasi seperti apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, karena itu wahai orang yang beriman, waspadalah terhadap dunia, jangan sampai terjerumus pada yang haram. Waspadalah terhadap wanita, jangan sampai terjerumus pada yang haram.
Wa inna awwala fitnata Bani Israil kanat fi nisa, dan ketahuilah hancurnya Bani Israil yang akhirnya dilaknat oleh Allah SWT. Sebab pertamanya, salah satu sebab utamanya, sebab utama dan pertama adalah wanita. Ma'asyiral muslimin, ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa jiwa manusia ini senang pada harta. Dan Allah berpesan jangan sampai terjerumus kepada yang haram, dan dicontohkan yang sungguh pelajaran yang sangat mendalam oleh Allah SWT. Allah berfirman, ya Bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai Adam, wahai manusia, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana telah memfitnah bapak kalian sehingga keluar dari surga. Masyaallah muslimin, insyaallah sudah semuanya yang tinggal di lingkungan umat Islam paham bahwa kenapa Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, karena makan buah yang dilarang, makan yang haram, karena makan yang haram. Gitu. Nah, kaitannya dengan bab kita, jiwa ini senang harta, gitu, dirasakan enak, dipandang menyenangkan, tapi Allah terus mengawasi dan Allah berpesan jangan sampai terjerumus pada yang haram, sebagaimana bapak kalian yaitu Adam alaihissalam karena makan yang haram akhirnya kenikmatan yang hakiki itu diambil oleh Allah. Setelah dicabut oleh Allah, dia dikeluarkan dari surga. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, harus betul-betul berusaha menjaga diri jangan sampai mendekat apalagi terjerumus terhadap harta yang haram. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru awlami. Daging siapapun yang tumbuh karena yang haram, karena makan minum yang haram, karena yang kita pahami tumbuhnya daging itu adalah karena dia mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, karena itu masyarakat muslimin, daging siapapun yang tumbuh karena yang haram, fannaru awlami, maka neraka lebih tepat tempat kembalinya. Maksudnya hal itu akan diancam, diadab di neraka. Nah, karena itu maka harus betul-betul waspada. Dan kalau kita lihat pelajaran yang Allah sebutkan tentang Nabi Adam alaihissalam makan buah yang dilarang itu berapa lama, gitu. Dan pakai disimpan apa enggak, bahkan nggak pakai berapa lama, gitu. Hanya sebentar, hanya sekali pertama, dan bahkan Allah berfirman tidak sampai kenyang. Falamma dzaqa asy-syajarah, maka tatkala telah tahu rasanya, berarti bisa jadi belum ditelan. Karena bakaran dzauq itu bukan dengan memasukkannya ke dalam mulut, tapi dzauq itu rasa, itu kalau sudah di mulut, gitu. Apalagi sudah dikunyah dan seluruh mulut dan lidah itu sudah tahu semuanya, maka tahu semua rasa seperti apa yang dimasukkan di dalam mulutnya. Nah, falamma dzaqa asy-syajarah, maka tatkala telah merasakan buah yang dilarang itu, telah masuk rumah dan kisah seterusnya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, seperti itu aturan Allah. Kenapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada hamba itu sudah melimpah, tidak kurang. Insya Allah tidak ada orang yang mati karena kelaparan. Seandainya ada, itu bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena ujian tertentu, entah perpenjarahan, gitu, di satu tempat sehingga untuk mengambil apa yang seharusnya dimakan, seharusnya diminum itu tidak bisa, bukan karena tidak ada. Adapun karena tidak ada yang dimakan, bukan karena keadaan tertentu, itu insya Allah tidak ada.
Kenapa? Karena Allah juga telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk hidup pun di bumi ini yang tidak Allah siapkan rezekinya. Semua telah Allah siapkan rezekinya. Bahkan dabbah itu makhluk hidup sampai pada binatang yang sekecil apapun, semuanya, apalagi manusia yang diamanahi oleh Allah SWT. Karena itu Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup saking banyaknya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kembali bahwa diingatkan jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Bagaimana langkah atau bagaimana supaya jiwa ini muncul di dalam jiwa ini tidak mau yang haram? Salah satu petunjuk yang sangat tinggi itu adalah apabila punya selebih dari yang digunakan diinfakkan. Adapun orang yang tidak gampang infak, itu gampang untuk kepingin dapat sehingga gampang lupa itu halal atau haram. Tapi kalau orang itu rezekinya tidak terlalu dijadikan pikiran utamanya, kerja karena memang sebagai seorang muslim itu harus berusaha, tapi pikirannya dibandingkan dengan kerja lebih kepada kalau punya kelebihan berinfak. Kalau kayak gitu, maka tidak akan terjerumus kepada yang haram. Apa artinya mendapatkan yang haram sedangkan nanti kalau lebih juga diinfakkan? Dan infak itu tidak diterima apabila yang haram, karena Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan tidak mau menerima amal hamba kecuali yang baik. Nah, dan untuk mendapatkan yang haram pasti dosa. Karena itu kalau orang itu jiwa infaknya tinggi, maka secara umum tidak kepingin yang haram. Buat apa ngambil yang haram kalau akhirnya juga dikasih-kasihkan? Itu kalau orang yang sudah tahu Islam ini, ya. Nah, karena itu bagaimana menumbuhkan jiwa kita supaya gampang berinfak? Dengan begitu tidak kepingin untuk mendapatkan yang haram. Nah, karena itu maka berarti ada rentetannya. Bagaimana supaya jiwa menumbuhkan jiwa? Bagaimana supaya kita supaya jiwa kita tumbuh gampang berinfak? Ada petunjuknya juga dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali." Anak Adam itu pasti akan mengatakan itu hartaku. Sebelum kita lanjutkan hadisnya, maksudnya kalau dia punya rumah, punya toko, punya tambang, punya gudang, punya apapun, pasti akan merasa di dalam jiwanya itu rumah saya, itu toko saya, itu gudang saya, itu tambang saya dan seterusnya. Karena memang pemahaman di hadapan manusia seperti itu. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan cara pandang agama. Cara pandang berdasarkan dengan agama ini. Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Wa hal laka min malika illa ma akalta wa afnaita wa alqasta fa aghlaita wa anfaqta fa amdaita ay fa abqaita." Apa ada yang milikmu wahai anak Adam? Apa ada yang milikmu? Dari semua yang kamu rasakan itu milikmu. Apa ada yang milikmu? Kecuali 3 yang kamu makan sehingga hancur, yang kamu gunakan sehingga jadi jelek, dan yang kamu infakkan dan itu yang kekal. Apa ada selain 3 ini? Para sahabat berpemahaman semuanya. Iya, ternyata tidak ada yang milik orang kecuali 3 ini. Adapun punya rumah lebih dari 1 dikontrakkan, padahal sumber misalnya punya toko, sumber dari toko itu sudah lebih, dan rumah yang kedua itu adalah hasil dari toko yang 1 ini. Punya toko yang kedua, yang punya rumah yang kedua, punya rumah yang ketiga, sekedar contoh, sampai tempat terus dia dikontrakkan, uangnya buat apa? Dimakan. Nah, dari toko aja lebih kok. Dari tokonya aja lebih kok. Nah, berarti
Gak diinfakkan. Hasilnya juga gak dimakan. Yang dimakan dari toko sudah cukup loh, bahkan lebih. Nah, itu berarti di dunia, bukan untukmu. Di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat pahala apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Nah, jadi harta yang tidak dimakan, tidak digunakan, tidak diinfakkan, itu murni amanah, diamanai dan akan bertanggung jawab dengan amanah ini dan tidak mendapatkan pahala. Karena itu seandainya lolos pertanggungjawabannya di akhirat, maka disabdakan oleh Rasul pasti rugi. Pasti rugi. Seandainya di akhirat lolos pertanggungjawabannya atas harta yang ditinggal mati, pasti akan rugi. Kenapa apa rugi? Karena umurnya, waktu di dunia, akalnya, keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia itu akal dibandingkan makhluk lain. Dan tenaganya, tenaga itu kekuatan fisiknya itu pasti banyak dikerahkan untuk harta-harta tadi itu, baik ketika mendapatkan maupun ketika menawar. Waktu, tenaga dan pikiran itu digunakan untuk harta lebihan itu, dan dimakan enggak, digunakan enggak, orang lain yang gunakan. Dia hanya mendapatkan sewanya terus dikumpulkan, enggak dimakan, dan nanti juga ditinggal mati. Dia enggak dapat apa-apa, diwariskan. Tidak ada dalil mewariskan harta itu dapat pahala. Bagikan anak sodako kepada anak dapat pahala. Tapi kalau sampai mati ditinggal mati, itu tidak dapat apa-apa. Karena itu masyarakat muslimin, kalau faham harta kita adalah yang kita makan, yang kita gunakan, yang kita infakkan, sadar ini, kesadaran penuh, gitu. Faham agama masalah ini dan kesadarannya penuh, tidak akan terjerumus untuk mengambil yang haram. Kenapa? Oh, yang ada aja sudah cukup kok, bahkan lebih kok. Ngapain nambah-nambahin yang gak dimakan, gak digunakan, gak dipakai, tambah repot. Nah, karena itu kalau punya jiwa, kalau punya pemahaman kayak gini, maka insya Allah nggak gampang ambil yang haram. Bahkan yang akhir tadi itu, bahkan kalau paham ini akhirnya buat apa kalau tidak dimakan? Sementara mantap, bahkan kemakan nggak akan digunakan karena yang tadi ini sudah cukup, bahkan lebih. Itu jiwa mukmin. Jiwa mukmin seperti itu. Dan itu bukan jiwa yang paling tinggi. Jiwa yang lebih tinggi daripada itu sungguh luar biasa. Tapi paling tidak akhirnya muncul gampang infak kalau sedekah. Kenapa? Karena yang ada untuk dunianya pasti sudah cukup. Buat apa kelebihan kalau tidak diinfakkan? Paling tidak dikasihkan kepada anaknya, anak memberi anak dapat pahala, memberi orang tua dapat pahala, memberi saudara dapat pahala, bahkan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang fakir miskin yang jauh jika kerabatnya juga sama-sama fakir miskin. Sehingga sedekahnya kepada fakir sama dan kepada kerabat itu dapat pahala tersendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, pokok-pokok dari pembahasan kita tadi itu adalah jiwa manusia itu senang harta, dan harta itu rasanya enak. Dan Allah memasrahkan dunia harta ini kepada kita. Masya Allah, itu senang enak terus dipasrahi, Masya Allah. Tapi Allah memberi peringatan, Allah terus mengawasi. Allah terus mengawasi. Lalu diingatkan, jangan sampai makan yang haram seperti bapak kalian Adam. Adam Rasulullah sudah pasti jadi ahli surga, sudah dapat ampunan. Tapi kita siapa yang tahu mati dan tidak berampunan? Nah, jadi jangan sampai seperti bapak kalian terjerumus makan yang haram. Nah, bagaimana supaya
takut terhadap yang haram. Bagaimana supaya takut terhadap haram? Diingatkan bahwa kalau daging tubuh dari yang haram akan dihadap di neraka. Dan yang makan yang haram disiapkan oleh Allah. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, sudah 1400 tahun lebih sampai akhirat tidak akan berubah ayatnya, bahwa rezeki telah Allah siapkan. Kita ambil dengan cara yang haram, dengan cara yang halal, bahwa yang dimakan oleh makhluk hidup itu telah Allah siapkan, yang digunakan oleh makhluk itu telah Allah siapkan. Karena itu sahabat tabi'in itu menasihati, kalau tidak kamu ambil bagianmu dengan cara yang haram, pasti akan kamu dapatkan dengan cara yang halal. Jadi kayak gitu. Nah karena itu supaya takut ngambil dari yang haram, bahwa daging yang tumbuh dari yang haram nanti diadab, dan diambil dengan cara yang haram akan dapat dengan cara yang haram. Bahkan lebih dari itu, gitu, yang milik kita adalah yang kita makan, yang kita gunakan, yang kita infakkan. Kalau kita ingat itu, maka tidak akan gampang-gampang ngambil tambahan dari yang haram. Bahkan lebih dari itu nanti gampang berinfak. Mudah-mudahan kita bisa seperti perjalanan dari tausiah yang singkat ini. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah SWT terus di atas kebenaran dan istiqomah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wa ya wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, khususnya yang punya kelebihan. Diingatkan oleh Allah, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat, dan kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Pemahaman ulama ahli sunnah, wahai orang yang diberi nikmat oleh Allah, kamu punya hak untuk menikmati hartamu, tapi lebih didahulukan atau hendaknya lebih perhatian, gunakan untuk mencari akhirat. Waktunya makan, lebih gunakan untuk mencari akhirat. Butuh rumah, butuh kendaraan, tidak apa-apa, tapi selebihnya digunakan untuk mencari akhirat. Nah dari sini maka dengan singkat, secara umum, orang yang paling tinggi, orang Islam yang beriman, yang paling tinggi tingkatannya yang berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan adalah yang hidupnya di dunia ini sederhana. Padahal rezekinya banyak, yang dibahas ini kan rezekinya banyak. Beriman rezekinya banyak, tapi hidupnya sederhana, makan sederhana, pakaian sederhana, rumah, kendaraan sederhana, tapi selebihnya rezekinya banyak, selebihnya diinfakkan di jalan Allah. Dan itulah kehidupan Rasulullah SAW dan kebanyakan para sahabat. Yang kedua, karena rezekinya banyak, makan-makan, bajunya bagus-bagus, mahal-mahal, enak dipakai, nggak bagus dilihat, rumahnya bagus, enak, kendaraannya bagus, enak, dan bersyukur kepada Allah, mendapatkan pahala dari syukurnya, halal dinikmati, dan selebihnya diinfakkan. Tidak nunggu harta, itu pelajaran di dalam Islam ini. Makanlah yang enak dan bersyukurlah kepada Allah. Yang penting jangan berlebihan. Lebih gunakan untuk mencari akhirat. Duniamu sudah enak, kurang apa? Lebih jangan ditunggu, nanti rugi. Gunakan untuk akhirat. Yang ketiga, orang yang karena rezekinya banyak, hidupnya mewah, apabila tidak berlebihan tadi itu boleh gitu, bersyukur kepada Allah, dapat pahala dari syukurnya, dan selebihnya itu disimpan. Dan
khutbah awal tadi itu pasti akan rugi. Pasti akan rugi. Kenapa? Karena yang disimpan itu seharusnya rumah yang sangat besar, tapi dunia tidak diambil manfaatnya, akhirat tidak diambil manfaatnya, tidak diambil manfaatnya, dan bahkan dia rugi nyata dari umur, tenaga dan pikiran tadi. Dan yang bawahnya lagi, orang yang beriman rezekinya banyak, yang bawahnya lagi rezekinya banyak tapi hidupnya sederhana. Ini yang keempat, yang ke bawah keempat ya, sederhana, makan, pakaian, tempat tinggal sederhana. Padahal rezekinya banyak. Ya. Terus buat apa rezekinya? Disimpan. Itu orang yang bakhil sampai kepada dirinya. Seandainya dia selamat dari yang haram-haram, sesungguhnya dunianya dia tidak menikmati harganya, dan akhiratnya seandainya selamat dia juga tidak menikmati harganya. Itu orang yang rugi banyak hal. Apalagi yang tasarrufnya, yang perlakuannya terhadap dunia ini itu yang tidak sesuai dengan atau tidak selamat dari yang haram. Itu yang selamat masih rugi. Bagaimana kalau dia tidak selamat? Karena itu masyaallah muslimin, ini adalah dunia, dan dunia itu ujian, dunia itu fitnah. Semoga kita dijadikan oleh Allah berhasil lulus menghadapi ujian ini, karena memang hidup ini adalah ujian. Walladzi khalaqakum tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, wahai manusia, siapa yang baik perbuatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma man arada al-islam wal muslimin bisu fa'ashghilhu bi nafsi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa